ini, tetapi percaya bahwa waktu kita memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan bagi kita semua. Mari kita bersyukur malam hari ini untuk perbuatan Tuhan yang luar biasa dan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Pujilah namamu Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari satukan roh kita, hati kita untuk menyembah Tuhan, Raja yang segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Engkau layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah, Engkau yang layak terima glory, kemuliaan dan hormat sampai selamanya Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
Sebab ku tak mau yang mengubah
Benar kami tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Tapi malam ini kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat beberapa waktu ini Tuhan. Kau begitu mengasihi kami. Kau melawat kami Tuhan dengan firman Allah yang begitu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan. Biarlah malam ini anugerah Tuhan turun atas kami. Ibadah kami, rangkaian ibadah kami mulai dari awal sampai akhir, urapan dan kuasa Allah turun atas kehidupan kami. Setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, biarlah berkat urapan-Mu turun atas mereka. Kami semua yang duduk yang dilayani diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai perjamuan kudus Tuhan memberkati kami. Malam ini kami menemukan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan kepada saudara. Bagi kanan kiri dulu kasih senyum. Bagi saudara boleh sampai kanan kiri.
hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memberi sukacita dan sebab tiba-tiba saja Tuhan melanda pelayanan kami dengan kehadiran Roh-Mu yang ajaib. Sebab waktu Engkau memulihkan penyembuh padamu Tuhan, Engkau menyembuhkan seluruh hati umat, semangat umat dan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun hati kami malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur berdoa. Haleluya. Amin. Berikan dulu kemuliaan Tuhan Yesus. Kita masih ada beberapa mata acara yang penting yang kita lewati pada hari ini. Tuhan. Kami psikopat banting kalau ditendang, dipukul, ya. Kok bisa begitu? Ya, barangkali aku juga bisa menuruti kamu. Apa kamu keledai Kristen? Oh enggak. Jadi apa dong rahasianya cerita? Ya, enggak, malu kata temannya. Ayolah bro, buka rahasiamu. Ya udah begini, aku buka rahasia. Lalu bercerita lah dia. Kamu perhatikan itu cewek itu anak dari majikanku. Iya, cantik kan? Cantik. Yang mau urusan sama cewek itu. Ya, enggak begini. Itu bapaknya kalau lagi marah karena anak perempuannya itu melakukan kesalahan, bapaknya tuh selalu teriak begini, sekali lagi kau lakukan begitu, ku kawinkan kau dengan keledai itu. Jadi aku tuh sebenarnya nunggu kapan itu datang, waktu itu sudah kapan. Keledai tetangganya bilang, oh begitu, ya karena sama-sama bodoh, sebenarnya karena sama-sama bodoh jawab begitu. Nah, keledai selalu gambarannya adalah dungu, bodoh, ya. Saudara-saudara, hari ini saya ingin agar kita membaca dari apa yang disebutkan di dalam Alkitab kita, ya. Dari Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-11. Matius pasal yang ke-21, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, firman Allah berkata begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama dengan anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, dan seterusnya. Saudara-saudara, ayat itu, kejadian itu menggenapi apa yang disebutkan di dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 yang bunyinya begini. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Sion, putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudara, sekalipun Yesus berjalan berkali-kali ke Yerusalem, ya, berkali-kali dia masuk ke Yerusalem untuk mengikuti acara-acara peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ketika dia masuk terakhir kali ke Yerusalem, saudara-saudara, dia masuk dengan cara yang sangat unik sekali. Ia masuk sebagai seorang raja yang menang, saudara-saudara, sebagai raja yang penuh dengan kemenangan, tetapi juga penuh dengan kerendahan hati, karena dia menggunakan seekor keledai, bukan seekor kuda yang kuat, saudara-saudara. Sebagaimana lazimnya seorang raja yang menang seharusnya menggunakan kuda, bukan menggunakan keledai. Nah, hari ini saya ingin agar kita melihat bagaimanakah kalau kita betul-betul menjadi the donkey of Christ. Bagaimana kalau kita menjadi keledainya Tuhan? Bersediakah kita menjadi
sesuatu atau binatang atau tunggangan Yesus yang dulu sepanjang itu untuk Yesus, bersediakah kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya? Saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22 dan 24, contoh bagaimana seorang yang akhirnya menjadi the donkey of Christ, menjadi seorang yang disebut sebagai keledainya Kristus. Orang itu adalah Paulus. Dan saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan kita menyerahkan seluruh waktu kita, kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang lain ada. Saudara-saudara, kita semua punya kesempatan untuk mengembangkan usaha, melakukan sesuatu, bekerja di kantor, ya, beberapa dari kita menjadi pegawai negeri. Kita punya banyak kesempatan untuk memilih karir kita. Tetapi waktu Allah memanggil kita, saudara-saudara, kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kita menyerahkan martabat diri kita sendiri di bawah kaki salib Yesus dan berkata, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau tuannya itu mengalami aniaya, kita secara umum akan bisa berharap di dalam hati kita, tantangan aniaya kita bisa jalani. Kalau Yesus dihina oleh orang, kita juga harus siap-siap bahwa kita juga akan memasuki pengalaman-pengalaman seperti itu. Kalau Yesus ditinggalkan dan merasa sendirian, kita juga akan mengalami semua itu. Tetapi yang mengherankan saudara-saudara, ketika seorang misionaris yang bekerja di sebuah negara yang sedang menghadapi tantangan yang luar biasa oleh karena adanya kaum ekstremis yang membuat orang-orang Kristen teraniaya luar biasa. Beberapa tahun yang lalu kita melihat di YouTube bagaimana kelompok orang-orang Kristen yang teraniaya, yang bahkan dipenggal kepalanya, yang dibunuh sedemikian rupa. Waktu mereka berada di tepi pantai, waktu mereka berada di dekat dengan tembok-tembok tertentu, reruntuhan-reruntuhan, sebelum mereka dibunuh, mereka diancam, diberikan kesempatan yang terakhir, kamu mau lepaskan imanmu atau tidak? Tapi mereka tetap percaya kepada Yesus, dan mereka memberikan diri mereka, dan akhirnya mereka dipenggal, mereka dibunuh dengan cara yang sadis. Dan saudara-saudara, ibu-ibu mereka yang menyaksikan video itu pedih hatinya, menangis luar biasa. Tetapi saudara-saudara, yang aneh adalah bagaimana mereka kemudian, ibu-ibu itu berkata, kami bangga melihat anak-anak kami mati oleh karena Kristus. Dan saudara-saudara, apa yang ada di YouTube pada waktu itu, kejadian-kejadian yang sangat sadis, bagaimana orang-orang Kristen mati syahid, saudara-saudara, akhirnya menjadi alat penginjilan yang sangat efektif sekali untuk membuktikan bahwa iman seseorang tidak mudah untuk diruntuhkan. Sampai misionaris yang menyaksikan peristiwa-peristiwa itu, bagaimana orang menyediakan kepalanya, saudara-saudara, untuk dikatakan, apakah kamu masih percaya kepada Yesus Kristus? Terjadi di sebuah negara. Misionaris itu melihat bagaimana orang menempelkan kepalanya kepada pistol dan berkata, tembaklah aku, sebab aku tidak akan mengkhianati Yesus. Saudara-saudara, waktu ditembak orang itu, misionaris ini terpukul. Dia pulang kembali ke negaranya, dan dia menuliskan buku, saudara-saudara, yang menceritakan tentang ada yang tidak mungkin di dalam dunia yang aneh sekali, bahwa orang memberikan hidupnya kepada Yesus seperti itu. Saudara-saudara, kalau Paulus pernah mengalami ini yang disebut dengan menjadi tunggangannya Yesus, seekor keledai. Yang dikatakan keledai yang, saudara-saudara, dungu sebenarnya, karena keledai tidak didesain untuk berperang. Keledai tidak didesain untuk berperang. Keledai didesain untuk bekerja. Keledai didesain bukan untuk
kelebihan beban dia akan marah dan menggigit majikannya. Tidak akan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi the donkey of Christ, menjadi keledai Kristus? Kalau kita menjadi dungu demi Kristus, kalau kita melakukan tindakan pengorbanan yang tidak dimengerti oleh orang, tapi demi Kristus, apakah kita bersedia atau tidak? Saudara-saudara, pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang sangat penting. Oleh karena apa? Donkey, saudara-saudara, di dalam Alkitab selalu digambarkan untuk 4 tujuan. Yang pertama itu pelayanan, service. Dia melakukan pekerjaan majikannya tanpa mengeluh. Yang kedua, saudara-saudara, lambang daripada pekerjaan keras dan penderitaan. Yang ketiga, saudara-saudara, damai. Kenapa? Karena agak beda dengan kuda. Kalau kuda, saudara-saudara, ya terkesannya galak, ya. Kuda itu galak, makanya gak ada raja yang naik donkey, gak ada raja yang naik keledai. Karena keledai tidak memiliki postur tubuh dan otot yang kuat untuk berperang, tidak mungkin. Dan saudara-saudara, dalam biblical works, di dalam Alkitab kita, donkey atau keledai itu menjadi lambang dari kerendahan hati. Saudara-saudara, pertanyaan kita pada hari ini, oleh karena donkey tidak didesain untuk berperang tetapi untuk bekerja. Kalau donkey itu, kalau tidak seperti kuda. Kalau kuda, saudara, langsung dia memberontak, lalu dia ngamuk. Tetapi donkey dia terima. Keledai itu bisa menerima beban lebih daripada yang seharusnya. Bagaimana kalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang kalau kita bersedia menjadi tunggangan Kristus untuk masuk ke Yerusalem, masuk kepada tahap akhir kehidupannya? Bersediakah kita, saudara-saudara, kalau sampai Kristus meminta kita di dalam sikap kita kepadanya menjadi donkey, menjadi keledai? Yang mungkin saudara-saudara harus ditonjolkan adalah, walaupun kita diberikan tugas yang tidak penting, bukan diberikan tugas yang hebat dan menonjol, karena bukan untuk perang. Kalau untuk perang hebat, saudara-saudara, peralatan perang di mana-mana. Di sini ada pisau, di sini ada tombak, di sini ada panah, dan saudara-saudara melaju dengan luar biasa. Keledai tidak didesain untuk itu. Dan kalau saudara-saudara akhirnya dan saya menjadi orang yang dikatakan is not designed for war, kita tidak didesain untuk berperang, tidak bisa didesain untuk memimpin di depan, kita tidak bisa tidak didesain untuk menjadi orang hebat, tidak menjadi ketua BPD, tidak menjadi wakil, tidak menjadi jabatan-jabatan yang lainnya, melakukan pekerjaan yang sederhana. Pertanyaannya adalah, will you be willing? Apakah kamu mau? Donkey ini, keledai itu diminta oleh Yesus, pasti nggak ada komplain. Dia biarkan Yesus naik, lalu Yesus masuk, saudara-saudara. Kalau kita dibebani tugas yang tidak penting, kalau kita dibebani tugas yang tidak hebat dan tidak menonjol, apakah saudara akan tetap melayani dengan sukacita? Renungkan, saudara-saudara, karena ini penting bagi kita. Apakah kita bersedia untuk menjadi keledainya Kristus? Apakah kita bersedia untuk, walaupun bukan tugas yang penting, yang berakhir dengan pujian dan kemuliaan, apakah kita akan tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh? Kalau seumur hidup saudara-saudara yang menjadi singers di belakang sini, saudara tetap singers, apakah saudara akan tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh, atau saudara akan berkata, kapan ya aku berdiri di depan sini memimpin? Kalau kita diberikan sesuatu yang mungkin tidak sepenting orang lain, sehebat orang lain, semenonjol orang lain, apakah kita akan tetap melakukannya dengan penuh sukacita atau tidak? Pertanyaan sangat besar. Untuk menjadi keledai Kristus,
saudara akan berkata, yes, siap. Siap untuk tetap bersuka cita sekalipun tugas saudara sederhana. Amin. Saudara-saudara, mendasar sekali pengertian ini karena kita dipanggil dan Tuhan tidak salah. Kalau Tuhan menjadikan kita seperti tubuhnya, saudara bisa bayangkan tidak semua orang menjadi mulutnya, tidak semua orang menjadi tangannya, tidak semua orang menjadi kakinya. Ada bagian-bagian tubuh lainnya kelihatan sederhana, tidak menonjol, tidak hebat, tetapi berfungsi maksimal. Bersediakah kita melakukannya? Atau saudara akan berkata, yes Lord, saya siap. Yang kedua, bagaimana saudara-saudara kalau Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk mewakili sesuatu yang sangat tinggi dan berharga. Berapa harga keledai, berapa harga kuda, kita dikasih harga yang mungkin tidak tinggi, tidak akan pernah disebut sebagai sesuatu yang penting, tidak akan disebut sebagai kita berperan penting, dan kita cenderung untuk dilupakan oleh orang. Tetapi kalaupun itu terjadi kepada kita, will you be willing? Apa saudara mau tetap melayani Tuhan? Apakah jikalau engkau tetap berada di tempat pelayananmu yang mungkin tidak sehebat orang lain, tetapi ada orang-orang yang harus saudara layani, saudara masih akan berkata, siap Tuhan, aku akan melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan, aku akan melakukan yang terbaik yang bisa kuberikan untukmu Tuhan. Atau saudara akan berkata, aduh Tuhan, saya terus terang sudah bosan, saya sudah jenuh. Saudara-saudara, kejenuhan di dalam pelayanan kita bukanlah tanda bahwa kita harus mengganti pekerjaan kita. Kejenuhan adalah tanda bahwa kita harus mengubah cara kita melayani. Caranya kita melayani harus dirubah. Sebab kalau kita bisa enjoy sukacita, saudara-saudara, kita komit sesuatu di hadapan Tuhan, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Berkali-kali sejak hari pertama saya di sini saya katakan, sembah Tuhan, the rest is His. Sisanya adalah urusan Tuhan. Sekalipun saudara akan dilupakan, saudara-saudara, kira-kira di dalam dunia ini apakah betul bahwa walaupun orang lain lupa, kira-kira Tuhan akan lupa sama kita atau tidak? Gak akan lupa. Saudara yakin bahwa Tuhan tidak akan lupa dengan kita? Yakin. Saudara harus yakin sepenuhnya. Kali itu saudara-saudara, saya masih kecil, dan saya dalam usia kecil itu karena ayah saya tidak punya uang yang cukup akibat judi. Ibu saya hanya bisa mengerjakan hal-hal sederhana. Dengan anak 8, bagaimana kami bisa membesarkan nanti? Lalu famili-famili yang lain berkata, ya sudah, kita bagi-bagi saja. Bagi yang ini ke sana, yang ini ke sana. Mereka rencanakan begitu. Lalu saya diambil untuk bekerja di salah satu rumah famili saya. Saudara-saudara, saya bangun pagi, mengerjakan sesuai dengan petunjuk. Saya lihat sepupu saya sedang tidur, tidak apa-apa karena memang saya tinggal di rumah mereka. Kira-kira mungkin 2 minggu saudara tinggal di situ. Bertengkarlah om dan tante saya. Tante saya tidak bersedia saya tinggal di situ, bukannya dengan sukacita. Kok kamu mau melakukan itu? Kamu tuh dungu, tidak apa-apa demi Kristus. Paulus saudara disuruh ke sana ke sini, tidak apa-apa. Kenapa? He's the donkey of Christ. Dia adalah keledainya Kristus. Disuruh kemana aja? Tuhan suruh ke sini, Tuhan suruh ke sana. Saudara-saudara, aneh kan? Apa tidak berarti bahwa saudara-saudara tidak punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lain? Saudara punya kesempatan untuk melakukan yang lain.
untuk bekerja di perusahaan, tapi saudara melakukan pekerjaan pelayanan. Kenapa saudara melakukannya? Karena saudara merasa adalah keledainya Kristus. Kalau Yesus bilang ke sana, yes. Kalau ke sana, yes. Tunggu dulu, yes. Menderita sedikit, yes. Menderita berat, yes. Menyerahkan nyawa, nah, ini dia. Kita ini saudara-saudara jagonya begini. Suami dan istri ini, ya, suami jalan mama, nyawanya papa adalah untuk mama. Tetapi kalau istrinya lagi tawar sayur-sayuran, tukang sayur bilang, ini 25.000. Sang ibu berkata, gini aja 25.000, 5.000 kayak gini. Saudara, suaminya bilang, kau jangan tawar terlalu rendah, nanti yang dibunuh aku, kata suami. Berkata suaminya takut mati. Banyak suami yang juga berani mati kalau lihat istrinya diganggu orang, tetapi kalau suruh jaga istrinya di rumah sakit gak tahan. Dia suruh orang lain untuk jagain istrinya di rumah sakit, gak tahan. Sebab apa? Pria itu pada dasarnya mati cepat berani, tapi mati lambat gak berani. Pandang wajah suami saudara dan katakan begini, kau berani mati cepat, kau juga harus berani mati lambat. Karena suami-suami ini jagoan semua, pahlawan nasional deh kalau jaga istrinya, jangan sampai diganggu orang, bersedia mati. Tapi kalau istrinya masuk rumah sakit, baru 1 hari dia, mama tahu kan aku ada kegiatan di mana, lalu dulu orang lain yang jaga, kenapa nggak tahan? Jadi kalau mati pelan-pelan dia nggak tahan, kalau mati cepat dia berani. Ya. Tetapi pria sejati, pria integritas, dia bisa mati pelan-pelan, bersedia mati pelan-pelan. Itu kalau integritasnya ada. Terakhir, kalau kita betul-betul the donkey of Christ, kita adalah keledai Kristus. Keledai tidak diandalkan untuk kecepatan dan kemampuan. Mau lari cepat gimana? Suruh kita lakukan, kita akan mau melakukannya. Kalau Tuhan suruh kita untuk merendah, kita mau melakukannya. Memang kita tidak desain untuk garam, kita tidak didesain untuk melawan, kita tidak didesain untuk membela hak kita. Kita hanya didesain untuk merendah, untuk berkata always yes Lord. Kita tidak didesain untuk kecepatan tertentu. Kita tidak didesain untuk mencuri kemuliaan. Orang lain mencuri kemuliaan tidak apa-apa, asal jangan kita. Kalau semua itu terjadi, hal-hal yang kelihatannya sangat rendah pun yang saudara harus lakukan. Bersediakah saudara melayani? Bersediakah saudara melakukannya? Saudara akan berkata, yes Lord, I am your donkey. Saya adalah keledai Tuhan. Siap. Saudara tahu problem orang-orang Israel sekian lama keliling-keliling untuk apa? Saudara tahu kenapa mereka dibuat keliling-keliling? Oh, karena mereka ada dosanya. Saudara tahu problemnya apa? Firman Tuhan sangat jelas, untuk membuat mereka merendahkan diri. Tidak berhasil satu program, Allah buat program kedua. Ada saudara-saudara, dia buat kita menjadi orang yang rendah hati. Caranya macam-macam. Saya duduk di pesawat, udah duduk gini ya saudara, ini kita di pendeta diajari sama Tuhan luar biasa. Udah duduk saya biasanya kalau nggak di C, di D, karena apa? Itu di aisle, di lorong. Lewatlah seorang encim, ya encim. Ini di Medan, saudara, dari Medan menuju Jakarta. Encim ini bawa plastik. Yang mencium bawa plastik, tetapi saudara plastiknya digunakan dalam hati saya,
Mati lu orang yang duduk di sebelah dia, mau makan apa lu 2 jam lu? Sampai nanti dia, itu ludah ada di situ. Siapa yang tahan saudara-saudara? Lewat di samping saya, dalam hati saya, mati udah. Di sebelah dia mati lo sepanjang jalan lo, nggak bisa apa-apa lo. Saudara bisa kalau duduk sama orang yang begini? Bisa? Waktu disediakan makanan, terus wah, saya berkata, Tuhan, lepaskan aku dari yang jahat. Puji, haleluya. Gak lama dia balik lagi. Tempat saya, ini sebelah saya sekarang. Lihat tuh kalau Tuhan kayak, lu jangan banyak ngomong lu terlalu banyak ngomong, sekarang lu rasain dulu di sebelah saudara-saudara. Saya benar-benar hari itu, oh Tuhan, kenapa ujiannya berat sekali? Ya, menghadapi begini lu sepanjang jalan. Saudara di sebelah saya tidak bisa makan, memang saya tidak bisa makan. Tetapi seandainya saya waktu itu memang nomor tidak bisa berubah sih saudara. Seandainya bisa nomor berubah begitu, rasanya gak enak betul. Ya. Gak enak saudara. Banyak pengalaman-pengalaman kita dibuat oleh Tuhan itu supaya menjadi orang yang rendah hati. Banyak pengalaman itu kalau kita ceritakan, kita pikir Tuhan itu. Tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu adalah keledai Kristus dan Tuhan menyuruh kamu karena kamu tidak didesain untuk menang, kamu mengalah, kamu bersedia kan? Kalau kamu adalah keledai Kristus, segala pekerjaan yang tidak mulia, segala pekerjaan yang kelihatan sederhana, tidak dipuji orang, tidak menonjol, kamu bersedia apa enggak? Kalau kamu adalah keledai Kristus, dan keledai sekali lagi saudara-saudara tidak didesain ya untuk peperangan tapi untuk kerja, menjadi saksi repot, kamu bersedia apa? Kalau saudara biasanya tampil di depan tapi kali itu saudara-saudara harus melayani orang, bersedia apa enggak? Saya turun dari pesawat ya, keluar dari bandara ya, biasa saudara-saudara, karena sebagai ketua umum tentu punya sedikit hak istimewa untuk dilayani. Tetapi saya dari dulu sudah persiapan. Sejak hari pertama menjadi ketua umum, saya sudah siap. Jika saya bukan ketua umum lagi, maka saya harus siap keadaan saya. Jadi apa? Kalau orang datang, Pak Budi mari sih bawakan Pak Budi. Ya, orangnya lebih tua dari saya, lebih senior, tiba-tiba mau membawakan. Saya bilang, jangan! Kenapa? Nanti saya ditempelin sama yang di atas. Kalau di atas marah. Kenapa saudara-saudara? Kita punya jabatan apapun harus siap seandainya saudara tidak punya jabatan. Dari hari pertama saudara punya jabatan, siap jikalau saudara tidak punya jabatan. Kemana saja saya pergi ke daerah, saya sudah bilang tidak usah ada yang jemput ketua daerah, jangan sibuk-sibuk ya. Kenapa mesti itu, tinggal suruh supir aja ya, saya akan masuk ke mobil tinggal sampai ke sana, saya tidak akan merumitkan hidup Anda. Kepada diaken saya juga saya bilang, jika Anda tidak setuju dengan saya, tidak usah demo, cukup satu orang kelihatan muka gak senang, saya akan mengundurkan diri, saya tidak akan tuntut apa-apa. Sampai hari ini sih muka mereka baik-baik, tidak pernah bertengkar sama saya. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk akhirnya tidak terkenal, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, puji Tuhan. Jikalau kita duduk dengan seseorang, saudara-saudara, dan orang itu kemudian dipuji, apakah kita emosi, darah kita mendidih, kita berkata, kenapa pujian itu untuk dia, bukan untuk aku? Saudara-saudara, sebenarnya betapa bahagianya kita kalau bisa bekerja dengan orang yang tidak peduli siapa yang akan mendapatkan pujian. Yang penting tujuan kita tercapai. Betul. Kalau mau jadi berkat sama orang, jangan mikir siapa yang bakal ini. Ide terbaik yang kita jalankan, termasuk ide dari musuh kita. Kalau itu memang yang terbaik kita pakai. Kenapa? Karena
untuk kebaikan bersama. Bersedia apa enggak? Atau saudara katakan Tuhan tidak bisa, ya, segala sesuatu harus martabatku, harga diriku. Saudara-saudara, sekali lagi, hanya orang kaya yang kehilangan. Betul enggak? Hanya orang kaya kehilangan. Kalau hari ini saya keluar dari sini jalan kaki menuju hotel, saya dirampok sama orang, pantas dirampok karena saya punya. Coba kalau saya jalan di sana nggak punya apa-apa, siapa yang mau ngerampok saya? Saya nggak bisa dirampok karena saya tidak punya. Saya tidak bisa direndahkan oleh orang lain karena apa? Semua martabat kita sudah ditaruh di kaki salib Yesus. Tidak dipuji sama orang, tidak apa-apa, kita sudah siap. Tidak dihargai sama orang, tidak apa-apa. Karena apa? Yang penting kemuliaan Kristus. Gua heran juga yang melihat kok masih bisa makan, walaupun lu barangkali dihina orang, tidak dihargai. Lah memang kenapa? Hidup hanya sekali. Pergi kemana-mana kita bisa enjoy hidup. Kenapa? Karena kita ngerti siapa kita. Saya mendapatkan panggilan pada waktu itu, saudara-saudara. There are two churches in Jakarta. Ada 2 gereja di Jakarta yang mendapatkan award dari Rick Warren. Yang pertama adalah DFKD, gereja DFKD. Yang kedua Cewek Kelapa Gading. Tapi waktu award itu mau diberikan oleh Rick Warren yang hadir di Jakarta pada waktu itu di hadapan orang-orang, bukannya itu, karena saudara-saudara itu kesempatan untuk bertemu dengan orang yang memiliki jemaat 27.000 orang dan terkenal di Amerika dan di dunia. Saya panggil anak buah saya, kamu juga telah membantu sehingga program di gereja, ya walaupun semua petaknya semua saya buat, programnya saya yang bawa, tetapi karena saya juga tahu bahwa dia bantu-bantu, oke, kamu ikuti acara itu, terimalah award itu dari reward. Saya tidak akan hadir di situ. Dengan bangga dia datang ke sana. Dia terima itu, saudara-saudara. Dia pasang di foto status dia. Puji Tuhan. Saya gak dapat apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Kenapa? Itu yang membuat hidup saya enteng. Tahu enteng itu nggak berat. Kalau Tuhan panggil kita nggak berat. Kenapa? Karena kita nggak akan kehilangan banyak, karena memang kita sudah lepaskan ujian, kemuliaan. Sudahlah, ya. Kita harus siap kalau kita bukan siapa-siapa. Bagaimana kalau nanti Pak Budi datang, lalu Pak Budi bukan duduk di depan, duduk di belakang? Oh, saudara-saudara, saya akan tetap senyum sukacita duduk di belakang. Ini karena saya tidak mau merepotkan panitia. Mas, Bapak duduk di depan. Anak buah saya sangat percaya diri. Dia duduk di baris kedua, saya di baris belakang. Saya aja godain istri saya, lu lihat nanti buat disuruh ke depan, dia suruh ke belakang. Benar, saudara. Bapak Budi kok duduk di sini, duduk di depan. Nah itu kan Alkitabiah kan, dari belakang ke depan. Anak buah saya, maaf lu, ini bukan tempat ini, tamu-tamu yang lain bisa ke belakang. Nah, saudara, makanya lu jadi orang tuh, saya bilang, lu jadi orang harus siap. Saudara mau diterima di dalam pergaulan, aturannya 3. Tahu batas, tahu aturan, tahu diri. Ingat 3 ya, jangan lupa nih. Apa saudara? Tahu batas, tahu aturan, tahu diri. Mau diterima sama orang, ingat 3 itu. Kita belajar dari hati kita untuk tidak ada yang kita pegang terlalu erat, semua bisa lepas. Dan kalau kita sudah punya sikap segala sesuatu bisa lepas dari kita, hidup saudara akan enteng. Hidup itu jangan dilawan, dijalani aja. Hidup itu jangan dilawan.
dijalani saja. Hidup penuh bersyukur kepada Tuhan. Betul kan? Saudara, disyukuri aja. Caranya Tuhan itu ajaib. Saudara pernah kehilangan cincin, lalu setelah itu barang saudara setelah sekian minggu di mana cincin itu nggak ada, waduh saudara kesal. Lalu ada barang saudara-saudara yang lainnya jatuh, ya begitu jatuh saudara cek sekali, kenapa sih mesti kejadian begini? Akhirnya saudara sapu saudara sodok di bawah lemari. Begitu saudara sodok tiba-tiba seret keluar cincin saudara. Saudara tahu kenapa Tuhan izinkan berantakan semua lalu keluar dan saudara sodok itu untuk membuat saudara menemukan cincin itu. Kadang-kadang Tuhan melakukan sesuatu supaya kita bisa ketemu lain yang lebih penting. Kadang-kadang Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan izinkan supaya apa? Ada yang dalam hidup saudara dan saya, kita itu menjalaninya, diberkati oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Saudara-saudara, gak ada orang yang bisa membuat saudara susah. Gak ada orang yang bisa buat kita susah kecuali diri kita sendiri. Jemaat bisa bikin susah kita? Bisa, tetapi tergantung pilihan saudara. Kalau saudara pikirin terlalu dalam begitu ya, jangan dipikirin terlalu dalam. Karena seperti saya bilang berkali-kali, kalau orang ngomongin saudara, nggak usah dipikir terlalu dalam, toh saudara juga ngomongin dia. Nggak usah dibayang-bayangkan, aduh betapa kejinya perkataan itu. Kok dia nggak dengar juga perkataan keji yang saudara ucapkan di kamar ya. Sapi, ya dasar tuh orang sapi bener. Mungkin saudara bilang karena saudara mau bilang binatang yang lain kurang sopan gitu, saudara sapi itu orang. Kalau jemaat itu dengar apa yang saudara ucapkan, dia juga sakit hati. Makanya kalau orang ngomongin saudara, sudah nggak apa-apa, sebab saudara juga ngomongin dia, ya udah dia aja. Happy aja in the Lord. Jalani saja segala sesuatu, percaya kepada Tuhan. Saya sudah ajarkan kan kepada saudara ilmu tingkat dewa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sepanjang hidup dia bersama kita, dia tidak boleh tahu kalau kita tahu. Itu ilmu tingkat dewa. Dia tidak boleh tahu bahwa kita tahu sesuatu. Kok Bapak bisa tahu? Radar. Seorang pendeta, saudara-saudara, itu memiliki kepakahan yang luar biasa kan? Kepekaannya luar biasa. Maksud saya, saudara kalau dikasih amplop sama orang juga bisa langsung tahu kan isinya berapa, tanpa ngeliat isinya, dipegang disentuh dari bagian atas tahu isinya berapa, betul kan? Saudara diundang khotbah, begitu saudara terima, terima kasih sesur. Ya, begitu saudara pegang, belum dipegang begini, saudara baru sentuh gitu, saudara bisa tahu langsung isinya berapa. Itu kepekaan. Saya bilang kepada staf saya, saudara-saudara, saya umumkan di jemaat, saudara-saudara, kalau ada acara kedukaan, jangan kasih apa-apa sama staf saya, rusak nanti staf saya. Nanti kalau ada yang meninggal, orang kaya, semua pada turun tangan. Kalau yang miskin nanti nggak pada turun tangan. Jadi tidak boleh ada yang terima apa-apa dan tidak boleh dikasih apa-apa. Tapi namanya jemaat. Ya, kalau udah ada pelayanan. Sudah tahu, Pak Pendeta, ya kami nggak bisa kasih banyak kepada Pak Pendeta. Oh ya, enggak apa-apa. Sadar. Dikasih Pak Pendeta 500.000. Pendeta itu, oh puji Tuhan, enggak apa-apa. Pelayanan. Pak Pendeta, yuk kita makan. Diajak makan sama pendeta, sama gembalanya yang ngundang dia. Habisnya berapa? 1,5 juta. Saya bilang sama pendeta itu, lu pakai aturan dikit. Lu kalau memang gak bisa kasih, lu jangan bilang 500.000, tapi lu ajak orang kasih ajak makan habis 1,5 juta. Nah, masuk di akal. Kadang-kadang pendeta begitu kurang sensitif. Ya, coba pakai hikmat sedikit. Pakai hikmat sedikit lah. Masa sih hikmat begitu mesti diajarin? Kan gak perlu diajarin. Kalau memang saudara nggak punya, ya, dalam pergaulan nggak punya,
Saudara mesti hati-hati. Saya nggak akan berani. Karena itu bagian dari rule kita, aturan kita, sesama hamba Tuhan itu. Saya kasih tahu kepada saudara, kalau badan pengurus pusat datang ke acara-acara daerah, jangan dikasih apa-apa. Dengar, jangan dikasih apa-apa. Saudara, ada orang yang dititipin uang di dalamnya, saudara. Saya langsung bilang, dulu, pulang. Kemarin saya balik ke sana dititipin lagi uang. Jangan, kita ini dinas, tugas. Kalau kita dinas ya dinas. Udah bagus sih terbangin sampai di sini. Kita bisa bertemu dengan saudara, melayani saudara, sukacita, itu selesai. Jangan coba-coba untuk apapun ukuran, bajunya berapa untuk batik. Saudara-saudara di rumah saya batik bertumpuk-tumpuk banyak yang belum dipakai. Tapi saya nggak akan kasih saudara. Pokoknya saya akan cerita di situ banyak. Jangan, nggak usah. Kita ini hamba, kita ini dongki, kita ini adalah jadi kalau saudara ketemu dengan kami tuh, saudara-saudara, kita ini sama-sama hamba. Kalau kita sama-sama hamba, ya saudara-saudara, sebenarnya saya makan di atas juga, ya karena disuruh makan di atas. Saudara makan sama-sama nggak apa-apa. Kita makan di atas juga enak juga sih sebenarnya sih. Bisa begitu suasananya lebih enak juga. Tetapi siapa kami ini? Kami ini juga hamba. Saya sudah harus siap untuk hidup tanpa jabatan. Begitu hari pertama kita menjabat sebagai ketua umum, harus siap untuk hidup bukan ketua umum. Supaya kalau kita nanti itu biasa. Jangan orang bilang gini, oh dia post power syndrome. Karena dia bukan ketua umum lagi, lihat menjadi banyak tingkah. Saudara-saudara, saya berdoa Tuhan, jangan sampai saya jadi begitu, ya. Jangan sampai saya juga jadi takut, saudara-saudara, karena kalau mungkin banyak orang yang gitu. Saya berdoa, saya akan tetap melayani. Dalam acara daerah, kalau saudara-saudara kesulitan, saya akan gak segan-segan untuk angkat meja bersama-sama dengan saudara, gak akan segan-segan. Saya anggap diri saya bukan siapa-siapa. Kenapa? Hanya orang kaya yang kehilangan. Saya gak bisa kehilangan apa-apa karena saya gak punya apa-apa. Kalau saudara pegang harga diri saudara terlalu keras, kan Yesus bilang gini, apa yang kau pegang dengan keras akan terlepas, apa yang kau lepas akan kau dapatkan. Saudara pilih yang mana? Lepaskan dari sekarang. Dan kalau saudara berani lepaskan, saudara akan dapatkan. Saudara-saudara, di Afrika itu ya, cara nangkap monyetnya begini. Buah semangka yang masih muda itu dibongkar, isinya dikasih kacang di dalam, wajib di dalam. Itu monyet masukin tangan, saudara-saudara, terus diambil. Waktu ditarik nggak bisa, mau lari nggak bisa. Kenapa? Karena berat, gede itu semangkanya. Sepanjang dia nggak lepas tarik, saudara-saudara, orang datang kemudian diikat sama tali, dia dapat itu monyet. Monyet bodohnya apa? Hanya satu cara, lepas. Kalau dilepas dia selamat, betul nggak? Lepas. Dalam hidup saudara dan saya barangkali ada sesuatu yang saudara perlu dan saya lepas supaya hidupmu bahagia. Oh, saudara-saudara, berjanjilah hidup ini hanya sekali. Harus berjanji, bersumpah dalam hati, aku mau berakhir bahagia. Saudara dan saya harus berakhir bahagia. Menjadi the donkey of Christ adalah jalan yang bisa kita tempuh untuk melepaskan diri kita dari semua. Makanya judulnya adalah selfless. Menjadi orang yang sudah, jangan tahan sesuatu pada dirimu, itu akan terlalu berat. Kita enjoy, sukacita, berkat Tuhan kita nikmati, tapi jangan dikejar-kejar. Kalau dikejar-kejar, saudara sengsara. Itu akan datang sendirinya kepadamu. Sekalipun itu tidak datang, bersukacitalah dengan apa yang ada. Syukuri apa yang ada, hidup adalah. Terus
rohani, bapak-bapak yang nggak tahu lagu itu lagu rohani. Orang di luar sananya belajar berterima kasih atas hal-hal yang kecil, sederhana. Barangkali satu-satunya hal yang belum kita lakukan adalah bersyukur pada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan oleh anakku. Tuhan Yesus. Saya dan saudara adalah the donkey of Christ. Kita adalah keledai Kristus. Kalau kita akhirnya harus dianggap sebagai orang yang bodoh, kamu bisa ya merendahkan dirimu dan kamu rela hidupmu diatur sama Tuhan kayak begini ya. Saya adalah keledai Kristus. Makanya Paulus bilang, aku adalah tawaran Allah. Dianggap tidak penting, tidak dianggap penting, no problem bagi kita. Yang penting kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Berdiri di dalam. Pada waktu kita kembali ke dalam pelayanan, hidup penyembahanmu dibaharui, komitmenmu kepada Tuhan dibaharui, hatimu dalam pelayanan dibaharui. Jangan biarkan orang melukaimu, jangan biarkan orang melukaimu. Caranya adalah bersikaplah seperti Kristus. Saudara katakan, Tuhan, dalam semua pengalaman yang Ku alami, Engkau menyuruh aku untuk berlutut di hadapan-Mu dan berserah kepadamu. Engkau menyuruh aku untuk tidak perlu patah semangat menjadi orang yang baik, orang yang benar, dan orang yang tulus. Apapun yang dilakukan orang, aku akan tetap tulus, aku akan tetap baik, aku akan tetap benar. Oh Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu dalam hidup kami. Orang mengatakan betapa bodohnya kita menjadi hamba Tuhan. Untuk apa? Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ada hal yang terpenting yang Tuhan suruhkan kepada kita untuk membawa orang kepada Kristus, dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Itu tidak bisa dikerjakan dengan kekuatan kita. Tuhan tidak menyerahkan pelayanan itu kepada orang-orang yang cerdas, pintar, hebat, terkenal. Tidak. Tuhan menyerahkannya kepada saudara dan saya. Lakukan perlawanan, tidak didesain untuk kecepatan, kemewahan, kehebatan, heroik. Enggak. Kita didesain untuk kerja, kita didesain untuk melayani, kerendahan hati dan kesungguhan.
Dan jika hanya itu yang ditetapkan Tuhan, kita akan berkata, Tuhan siap. Baik Tuhan, ya Tuhan. Hari ini kita ada di hadapan Tuhan. Kalau kita kembali ke dalam pelayanan kita, miliki hati yang baru. Jangan biarkan orang menyusahkan hatimu, bergembiralah di dalam Tuhan. Barangkali kalau kita banyak sakit hati kita di dalam pelayanan yang membuat kita sekarang menjadi orang yang terluka, ubah pikiran saudara dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin memberkati hidup orang lagi. Aku ingin perkataanku memberkati orang lagi. Aku ingin sikapku penuh dengan damai lagi kepada orang. Aku ingin buat hidupku memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Kesembuhan hati dari Tuhan, kesembuhannya. Pulihkan iman kami Tuhan, pulihkan harapan kami. Irama yang ada di dalam masjid, irama dalam apa yang masjid, irama yang ada di dalam masjid. Worship the Lord in His presence. Somebody Thy Spirit, O God, Tuhan turun atas kami. Roh Tuhan turun di atas setiap kami. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara Tuhan berkati. Terus menikmati kehadirannya pada malam hari ini. Dia ada di tengah-tengah cinta dan rajin di dalam melayani Tuhan. Layani dia dengan sungguh-sungguh. Tunaikan tugas pelayanan dengan tidak bersungguh-sungguh. Memberi hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat betapa Tuhan
teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi dia tidak hanya merendahkan diri, tetapi dia menderita dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi juga lewat sakramen perjamuan kudus ini kita diingatkan tentang kehadirannya. Dia berkata, 2 atau 3 orang berkumpul karena di situ aku ada. Dia tidak hanya berkumpul dan bersekutu dengan kita, tetapi dia akan ada di dalam kita. Saat kita ambil unsur-unsur perjamuan ini menyatu dengan Tuhan. Makna yang ketiga dari perjamuan kudus, kita diberi kesempatan untuk melihat jauh ke depan. Ada makna eskatologis yang terkandung di dalamnya. Akan ada perjamuan kawin anak domba Allah. Betapa indah Tuhan, betapa luar biasa Tuhan kita. Mungkin kita jaminan masa depan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk ada kesempatan menyatu dengan Engkau pada malam hari ini. Setelah kebenaran firman Tuhan dibagikan kepada kami semua, saat ini kami semua yang hadir diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai tanda kesatuan kami dengan Kristus, sebagai penyatuan kami. Engkau kepala. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari jemaat kita akan makan bersama-sama di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita makan bersama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan itu, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Angkat hati dan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami menikmati indah bersekutu denganmu. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya. Ini seluruhnya hanya buat Engkau mudah. Dan untuk itu sekali lagi
kerinduan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk harus melayani Tuhan. Ya. Saya mau tanya khusus kepada yang sedang berdiri di hadapan teman-teman. Apakah saudara-saudari benar-benar mau menjadi
persembahan kita memberi yang terbaik kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kiranya
sampai malam hari ini semua telah berjalan dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Kau telah memberkati peserta Rakerda, Kau memberkati jemaat juga yang ambil bagian dalam 2 malam KKR. Engkau juga sudah memberkati hamba-Mu, Ketua Umum Pak Pendeta Budi Setiawan. Dan kami terus berdoa, kekuatan kesehatan Tuhan tetap limpahkan di dalam dia. Rencana besok dia akan tinggalkan kota Sorong, kembali ke Jakarta. Biar tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati keluarganya, istri, anak, dan juga pelayanan yang ada di Jakarta. Pelayanan sebagai ketua umum, Tuhan tetap berikan hikmah dan pewahyuan dari Tuhan terus menjadi bagiannya. Terima kasih dia sudah datang memberkati kami di Papua Barat, dan berkat Tuhan juga dikembalikan dengan berlimpah dalam pribadi, keluarga, dan pelayanannya. Dan kami semua menyerahkan seluruh pelayan Injil yang juga akan siap pulang ke tempat pelayanan masing-masing di Provinsi Papua Barat ini. Tuhan, biar mereka membawa semangat yang baru yang telah diberikan kepada mereka untuk tetap bergairah dan tetap bersukacita untuk melayani dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Biar mereka merasa sukacita karena dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan kami tenang. Tuhan memberkati semua. Pelayanan apapun yang mereka layani di wilayah masing-masing, di tempat masing-masing, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan telah memanggil dan memilih kami, dan Engkau mau kami melayani dengan sepenuh-penuhnya. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Kami berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian dalam Rakerda ini, termasuk teman-teman panitia kecil yang membantu BPD. Tuhan kembalikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Mereka sudah juga capek dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Berkati secara khusus keluarga mereka, Tuhan berkati. Dan kami semua berdoa untuk pihak hotel yang sudah membantu kami selama ini. Tuhan memberkati manajer dan juga khusus untuk bagian pemasaran. Kami berdoa untuk Pak Paulus, Allah memberkati dia menjadi berkat di hotel ini, dan berkati keluarganya dan semua karyawan. Tuhan menolong. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih semua yang sudah melayani. Tuhan berkati baik yang di Raja Ampat, yang ada di kota Sorong, dan di Kabupaten Sorong yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan menolong semua, dan kami lepaskan keberangkatan teman-teman kami yang akan pulang ke daerah wilayah masing-masing. Mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa dengan semangat seperti yang dikisahkan tadi, yaitu kami mau menjadi keledai-keledai Kristus, rela dan siap merendahkan diri, menderita sekalipun demi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menolong, menyelamatkan, dan memberkati kami. Puji nama-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang dan bawa berkat-berkat yang baru dibagikan kepada kita sepanjang Rakerda. Bahkan 2 malam berturut-turut kita mengikuti ibadah KKR ini. Kita akan pulang ke tempat masing-masing dan membawa kasih dari Tuhan, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita, sukacita, semangat baru, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai pelayanan kita masing-masing. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan.